Ini adalah software Autodesk 3D Studio R4 DOS yang dirilis pada tahun 1994. Jadi sudah 25 tahun yang silam. Software ini merupakan nenek moyang dari software Autodesk 3ds Max yang terkenal pada saat ini. Dulu software ini dibuat sebagai pendamping dari AutoCAD untuk pembuatan model 3 dimensi, karena pada masa itu AutoCAD belum memiliki fitur pembuatan model 3 dimensi. Software ini dikembangkan oleh Gary Yost dan teman-teman dan dirilis oleh Autodesk. Ya, software ini termasuk software animasi 3D yang generasi awal yang masuk ke Indonesia, dan Poema Studio menggunakan software ini di awal-awal berdiri. Pada waktu itu saya masih kuliah, dan software ini saya dapatkan dari kampus. Ya, software ini tidak terlalu banyak memiliki shortcut. Fitur yang disediakan toolnya cukup sederhana, bahkan dibandingkan dengan Blender yang terkenal saat ini. Fitur yang disediakan software ini jauh sangat sederhana. Karena itu nanti lebih banyak menampilkan perintah dari menu. Ya, sebelum mulai saya akan atur dulu, lakukan beberapa pengaturan dari menu view. Di sini ada perintah drawing edge. Drawing edge ini digunakan untuk mengatur snap dan grid. Ya, di sini ada shortcutnya Ctrl A. Ya. Saya aktifkan Ctrl A. Ya. Nah, ini pengaturan snap yang ada sangat sederhana. Ya. Di sini ada pengaturan angle snap, dilakukan tiap 10 derajat untuk angle snap. Snap spacingnya 10 unit, ya, 10 unit, dan di sini ada jumlah grid yang ditampilkan, yaitu adalah 400 unit, ya, dari minus 200 sampai 200. Ya, ini aja untuk pengaturan snap dan gridnya. Lalu di sini juga ada pengaturan unit. Jika kita klik menu view, lalu unit setup. Nah, di sini unit yang digunakan, ya, di sini ada sistem desimal, metrik, architectural, dan di sini ada pengaturan unit. Ya, ini pengaturan seperti ini juga berlaku sampai di 3ds Max sampai saat ini, dan juga AutoCAD. Jadi ada dua macam unit. Yang pertama desimal, metrik, dan architectural. Ini adalah unit yang ditampilkan di viewport. Yang sedangkan di bawah ini ada satu unit sama dengan satu satuan yang digunakan di sini, ya. Ini adalah unit asli yang nanti akan digunakan untuk proses ekspor impor. Ya, supaya kompatibel dengan software lain, di sini saya menggunakan satu unit sama dengan 1 meter. Ya, oke. Oke. Lalu berikutnya saya akan aktifkan snap dengan menekan tombol S. Di sudut kanan atas kini muncul huruf S. Ini tanda bahwa snap aktif. Untuk mengaktifkan viewport lain, saya klik tombol kiri mouse pada viewport yang ingin saya aktifkan. Dan tadi pengaturan snap tadi independen, jadi masing-masing viewport memiliki pengaturan sendiri, ya. Ini saat ini snap hanya berlaku untuk pandangan dari atas. Di pandangan depan, samping, dan di sini adalah user, ini adalah pandangan ortografik. Tidak ada snap, tidak diaktifkan. Berikutnya saya akan aktifkan grid, penampilan grid dengan menekan tombol G. Ini muncul titik-titik kecil di sini. Ini adalah grid. Sama seperti snap, grid ini juga independen pada masing-masing viewport. Ya, untuk penampilan viewport sendiri, pengaturan viewport bisa kita atur dari menu view, viewports. Nah, di sini kita bisa memilih layout viewport.
yang kita inginkan. Ya, menu ini juga masih digunakan sampai sekarang di 3D Max, 3ds Max versi terakhir juga masih menggunakan menu ini juga. Ya, saya akan gunakan default saja 4 viewport ya, di sini. Ya, lalu untuk memperbesar tampilan viewport, ya kita tidak bisa mengatur dengan bebas ukuran viewport di sini. Yang bisa kita lakukan hanya memaximize ukuran viewport. Shortcutnya adalah Shift W. Sama toggle ya, Shift W untuk kembali menjadi 4 viewport. Nah, shortcut ini juga masih digunakan oleh 3ds Max. Ya, ini aja. Lalu berikutnya untuk perintah zoom. Ya, untuk perintah zoom kita menggunakan tombol. Di sini ini ada tombol zoom in dan zoom out. Ya, ini saya lakukan zoom in berapa kali supaya terlihat. Ya, sekarang saya akan membuat sebuah kotak, ya, sebuah kubus dengan menggunakan menu create box. Ya, di bagian atas ini ada koordinat yang ditampilkan. Saya akan mulai dari negatif x negatif 20, y0, z20 ke koordinat x. Di sini saya geser 40 unit ke kanan, 40 unit ke bawah. Jadi di kanan nanti posisinya ada di X20 dan Z minus 20 ya. Oke, klik. Lalu berikutnya harus menentukan tinggi. Jadi saya klik juga di sini di sembarang tempat. Saya geser ke atas dengan length 40 ya. Lalu ditanya nama objeknya. Saya mau membuat sebuah pesawat, jadi saya beri nama pesawat. Create. Ya, di sini sebuah kubus sudah terbentuk. Ya, di sini ada tampilan user ortografik ya. Aksonometrik tampilan di sini. Ya, tidak ada tampilan perspektif dan tampilannya juga hanya wireframe, rangka kawat. Di sini tidak ada tampilan solid sebelum proses rendering. Jadi kita hanya bisa bekerja dengan menggunakan pandangan rangka kawat. Ya. Untuk memutar pandangan di sini ada icon user ya. User view. Kalau ini diklik ya, kita bisa putar pandangan di sini. Ya. Autodesk 3D Studio R4 DOS ini menggunakan sistem Y up ya. Jadi Y menunjuk ke atas dan bidang datarnya adalah XZ. Di sini kita putar-putar seperti ini untuk melihat pandangan. Ya, sudah diklik. Kalau kita sudah klik tombol kiri mouse baru bisa melihat hasilnya dan tetap dalam pandangan wireframe. Ya. Oke, saya akan atur pandangan seperti ini. Jadi ini tampilannya agak aksonometrik, isometrik ya, dengan sedikit menyudut. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi nanti akan terlihat ya. Oke, ke sana arah depan, sana belakang, kiri, sana kanan. Oke, seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya saya akan perpanjang sedikit di sini ya. Saya klik menu select ya. Lalu saya pilih vertex dan saya gunakan quad. Ya, pada pandangan atas di sini saya buat sebuah jendela untuk melakukan seleksi. Ya. Oke, di sini vertex yang diseleksi tidak terlihat. Saya akan tampilkan dengan mengklik menu display, geometri, vertex. Ya, ini digunakan untuk menampilkan vertex sebagai tanda tambah ya, jadi terlihat cukup jelas. Oke, seperti ini. Ya, sekarang saya akan geser vertex ini ke belakang sedikit ya, dengan menggunakan perintah modify vertex move. Nah, di sini kursor yang ada menunjukkan panah 4 arah. Kita bisa ganti arah hadap kursor ini dengan menekan tombol tab. Tiap kali tekan tombol tab, arahnya akan berubah. Di sini saya tekan tombol tab sekali. Ya, ini menjadi horizontal.
kanan kiri untuk menggeser kanan kiri, tab lagi menjadi vertikal untuk maju mundur sana, dan kalau tab lagi akan kembali menjadi 4. Ya, saya tekan dulu 2 kali menjadi arah maju mundur. Lalu untuk mengunci seleksi, kalau ini langsung digeser, tetap aja yang digeser hanya satu vertex, dan di sini tidak ada perintah undo. Jadi kalau salah, ya ulang dari awal. Oh enggak, tidak perlu. Ada beberapa cara untuk mengatasi kesalahan. Yang pertama, sering-sering menyimpan. Jadi dengan menggunakan perintah file save, kita simpan. Biasanya supaya aman kita melakukan incremental save. Jadi save-nya dengan nomor urut ya. Pertama kita beri nama, misal project ini kita buat dengan nama pesawat. Kita simpan dengan nama, di sini beri nama pesawat 0, tidak bisa lebih. Di sini hanya bisa 8 karakter ya, karena ini masih menggunakan sistem DOS yang kuno, nenek moyangnya Windows. Jadi sebelum ada Windows ya, sistem penamaan hanya bisa menggunakan 8 karakter. Jadi kalau sudah 8 karakter tidak bisa ditambah lagi, jadi ini harus disingkat. Saya ganti nama PSWT ya 01. Seperti ini. Jadi kita simpan dulu dengan nama PSWT 01 ya, katakan dibaca pesawat gitu. Oke, dan nanti berikutnya kita simpan lagi dengan nama PSWT 02 dan seterusnya ya. Di sini untuk incremental save ya, jadi save dengan nomor yang berturutan, ada tombol tambah di sini. Kalau kita klik, otomatis namanya akan berubah ya. Jadi file pesawat 02 dan seterusnya. Ini cara pertama untuk mengatasi masalah ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan kita load lagi file sebelumnya ya. Lalu cara kedua, di sini ada perintah namanya hold dan fetch ya. Ya, perintah hold ini digunakan untuk menyimpan pekerjaan kita sementara waktu di temporary file ya. Dan untuk memanggilnya kita menggunakan fetch. Contoh seperti ini. Saya klik hold dulu untuk jaga-jaga ya. Lalu berikutnya saya klik satu vertex, move, saya klik. Nah ternyata seleksinya tidak ke bawah, hanya 1. Jadi ada kesalahan, dan karena kita tidak memiliki undo, dengan Ctrl Z yang bisa dilakukan adalah mengklik tombol fetch ya. Jadi di studio akan menanyakan restore hold buffer ya, klik yes ya, kembali seperti semula ya. Jadi setiap kali kita membuat satu model, semua harus direncanakan terlebih dahulu di atas kertas sebelum menghadapi komputer. Ini kebiasaan yang baik yang terus saya bawa sampai sekarang ya. Lalu saya akan geser ke 4 vertex ini dengan mengunci seleksi ya. Di sini ada tombol selection ya. Kalau ini diklik, kita bisa mengunci selection atau dengan menggunakan shortcut spacebar. Saya tekan spacebar ya, tombol selected bisa nyala, dan di sini ada 3 selection group yang bisa kita buat ya. Ada selection group A, selection group B, dan selection group C ya. Ya, saya pakai selection group A aja ya. Lalu kalau sudah dikunci, kita klik di sini ya, ke 4 vertex yang sudah kita seleksi bisa digeser. Seperti ini ya. Sekarang saya matikan seleksi dulu, tekan spacebar lagi atau dengan mematikan tombol selected, dan kita klik di sembarang tempat pun seleksi tidak akan hilang. Keempat vertex ini masih berwarna merah. Cara melepaskan seleksi di sini adalah dengan mengklik menu select none ya. Cukup merepotkan ya, tapi pada masa itu hanya ini cara yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kalau kita lihat posisi objek tidak di tengah-tengah lagi ya. Saya akan geser objek-objek pandangan ini supaya objek yang ada kelihatan di tengah. Caranya dengan menggunakan perintah zoom extend.
perintah zoom extend ini masih ada di 3ds Max sampai sekarang. Ya, ini. Dan jika kita klik tombol kiri mouse, maka zoom extend hanya dilakukan pada viewport yang aktif saat ini. Sedangkan jika kita klik tombol kanan mouse, zoom extend akan dilakukan pada ke seluruh viewport yang terlihat. Ya, cara ini juga masih berlaku di 3ds Max sampai sekarang. Jadi saya klik kanan, klik tombol kanan mouse pada tombol zoom extend. Nah, seperti ini zoom extend all. Oke. Berikutnya saya akan melakukan perintah extrude. Jadi saya akan tambahkan face baru ke arah sana. Ya, di sini saya perlu zoom out dulu sedikit. Ya, untuk melakukan zoom out, saya klik tombol zoom out dengan tombol kiri. Ya. Kalau saya klik tombol kanan untuk zoom out, maka seluruh viewport akan dilakukan zoom out. Ya. Saya zoom in dulu sedikit. Ya, segini. Lalu berikutnya saya akan seleksi face yang ada di sini. Jadi kita menggunakan istilah face, di sini belum menggunakan istilah polygon. Face ini adalah triangle face, ya. Jadi ada dua segitiga yang kita seleksi. Face quad. Ya. Saya buat sebuah jendela untuk melakukan seleksi. Nah, di sini dua buah face kita seleksi. Lalu berikutnya saya akan melakukan perintah extrude untuk menarik face ini keluar. Ya, di 3D Studio DOS ini untuk melakukan perintah extrude menggunakan perintah create face extrude. Tidak ada shortcut, ya. Dan karena ini merupakan selection, jadi pertama aktifkan dulu selection, ya. Lalu kalau sudah kita kunci, kita klik, ya. Ini perintah extrude sudah jalan. Di bagian bawah ini ada prompt, ya. Jadi ini hanya status, ya, status bar. Lalu kita tentukan akan kita extrude seberapa banyak. Saya mulai dengan dari titik ini, saya geser sepanjang 50, mungkin sepanjang 40 unit saja, ya. Lalu 3D Studio menanyakan apakah kita akan extrude ke dalam atau keluar. Ya, kalau keluar extrude biasa, kalau ke dalam akan melubangi. Saya gunakan pilihan out, ya, keluar. Ya, ini face baru sudah terbentuk seperti ini. Ya, saya akan jadikan bagian ini sebagai moncong pesawat. Namun sebelumnya saya perlu tambahan face juga di bagian belakang untuk membuat ekor pesawat. Jadi pertama selection saya lepas, lalu saya lepaskan selection, select none. Saya lakukan selection lagi untuk bagian belakang. Ya, di sini extrude lagi, create face extrude, selected, ya. Klik di sini, saya mulai dari sini sepanjang, saya buat di sini sepanjang 6, mungkin sepanjang 70, ya, out. Oke, bagian sini sudah muncul, selected, matikan, lepaskan selection dengan select none. Ya, lalu selanjutnya untuk mengatur bentuk moncong dan bagian ekor, saya klik kanan pada zoom extend, ya, sehingga terlihat semua. Lalu mulai dengan bentuk moncong dulu, ya. Saya lakukan seleksi pada vertex, ya. Vertex quad, lalu pada pandangan kiri saya klik tombol kiri mouse di pandangan kiri. Ya, di sini snap belum aktif, saya akan aktifkan snap dengan menekan tombol S. Ya. Lalu saya lakukan seleksi pada bagian ini, jadi dua vertex yang di atas. Nah, terlihat dua vertex yang di atas diseleksi, dan saya gunakan perintah modify vertex move. Ya, di sini kursornya sudah menuju panah atas bawah. Ya, yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan seleksi, mengunci selection, klik selected. Lalu kita geser, klik tombol kiri mouse. Di sini saya geser 20 30 unit pada sumbu Y, jadi atas bawah. Seperti ini. Lepaskan selection, select none. Ya. Lalu berikutnya bagian ekor ini akan
Saya atur juga seleksi vertex yang di bawah bagian belakang, lalu gunakan perintah modify vertex move, kunci seleksi, klik tombol kiri mouse, geser ke atas. Ya, di sini saya geser sama 30 ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan perkecil bagian ini, akan saya lakukan scaling. Akan saya persempit membentuk segitiga bagian sini. Nah, untuk melakukan scaling, Autodesk 3D Studio DOS menggunakan sumbu yang unik ya. Jadi sumbu itu harus kita tentukan dahulu sebelum melakukan scaling. Kalau langsung kita lakukan scaling, maka yang digunakan adalah sumbu dunia yang ada di tengah-tengah pada koordinat XYZ 000 sebagai sumbu scaling. Ya, jadi di sini untuk melakukan scaling, pertama saya lepaskan dulu selected, ya, lalu saya select semua vertex yang ada di bagian belakang ini ya, dengan menggunakan select vertex quad. Nah, seperti ini. Berikutnya saya lakukan penempatan sumbu, klik modify, axis, place ya. Di pandangan atas saya klik, lalu saya letakkan sumbu di sini pada titik ini. Klik. Nah, di sini akan muncul sebuah tanda silang. Ini adalah lokasi sumbu pergeseran, scaling atau rotasi ya. Lalu kita lihat di pandangan kiri letaknya ternyata ada di bawah. Ya, untuk saat ini tidak terlalu penting lokasi ini karena scalingnya hanya akan dilakukan 2 dimensi kanan kiri. Jadi bagian atas bawahnya tidak terlalu penting ya. Lalu sekarang akan saya lakukan scaling. Saya akan perkecil dengan menggunakan perintah modify vertex. Nah, di sini ada 2D scale, ada 3D scale. 2D scale digunakan untuk melakukan scaling pada 2 sumbu saja, sedangkan 3D scale pada 3 sumbu sekaligus. Ya, saya menggunakan 2D scale, lalu pada selection aktifkan selected, dan di pandangan atas saya tekan tab untuk mengganti arah kursor menjadi kanan kiri. Klik tombol kiri, geser. Di bagian atas terbaca scalingnya, statusnya ya saat ini. Saya lakukan scaling sebesar ya kira-kira 70%. Ya, 70%. Oke. Masih kurang ya, mungkin kurang sempit ya. Saya lakukan scaling lagi, kali ini sebesar 50%. Ya, kita tidak bisa melakukan input dengan mengetik ya, jadi semuanya berdasarkan visual ya. Segini cukup. Oke ya. Lalu selection saya lepas, select none. Berikutnya yang vertex yang di bagian depan ya. Kali ini kalau melakukan scaling gak repot, jadi saya akan gunakan move aja ya, satu-satu aja. Vertex, select vertex quad yang kiri dulu, lalu modify vertex move, tekan tab untuk mengganti kursor menjadi panah kanan kiri, aktifkan selected, klik dan saya geser sekali ke kanan ya, seperti ini. Lalu select none, select quad lagi, sekarang sisi yang satunya ya. Modify vertex move, tekan spacebar untuk mengaktifkan selection, klik geser ke kiri. Modify vertex move, geser ke kiri ya. Oke ya, seperti ini. Oke, bagian moncong pesawat sudah jadi. Lepaskan selection, select none ya. Oke, ini cukup. Lalu berikutnya untuk membuat ekor yang di atas sana, pertama saya lakukan selection, saya lakukan seleksi pada face, select face quad ya. Di pandangan kiri saya lakukan seleksi
supaya bagian tegak dari ekor tidak terkena seleksi, snap saya matikan dengan menekan tombol S. Ya, sekarang bisa buat jendela. Ya, oke, bagian atas sudah terbentuk. Ya. Lalu create face extrude. Ya, tekan S lagi untuk mengaktifkan snap. Lalu tekan spacebar untuk mengaktifkan selection. Klik. Ya, tekan. Di sini saya lakukan extrude. Pertama saya naikkan dulu aja 10 unit. Out. Oke. Nah, seperti ini dulu. Lalu masih di sini saya akan lakukan scaling pada vertex yang di bagian depan. Jadi lepaskan selection dulu, select none, select vertex what, matikan snap dulu. Ya, oke, seleksi vertex yang di sini. Ya, ini. Lalu sama seperti tadi. Nah, di sini saya perlu menempatkan sumbu lagi supaya berada di tengah-tengah ini. Ya, jadi klik pandangan atas, modify, axis, place, letakkan di tengah-tengah sini. Ya, oke, lalu modify vertex to the scale. Ya, di sini tekan spacebar untuk mengaktifkan selection. Tadi saya mulai dengan 70%. Ya, dan disusul dengan 50%. Oke, ya, udah tepat seperti ini. Dan perlu saya geser ke belakang sedikit di sini vertexnya. Jadi saya tekan tab untuk mengganti arah hadap kursor seperti ini. Geser ke belakang. Masih itu di scale, saya ganti move, modify vertex move, tekan tab. Lalu selection belum diaktifkan, ya, selected. Lalu klik dan geser, ya, segini. Oke, lepaskan selection, select none, ganti seleksi. Saya lakukan seleksi pada vertex yang bagian belakang di sini. Modify vertex move, aktifkan lagi selection di pandangan atas, klik, geser sedikit. Ya. Ya, berikutnya saya akan geser vertex-vertex ini turun supaya mendatar. Jadi lepaskan dulu selection, klik select, tambah lagi quad, ya, jadi select quad seperti ini. Modify vertex move, aktifkan selected, dan di pandangan kiri tekan S untuk mengaktifkan snap. Klik, geser ke bawah. Oke, ya, sekarang sudah mendatar. Ya. Nah, berikutnya saya akan extrude, ya, jadi matikan dulu selection, select none, lalu select face quad, ya, di pandangan depan, di pandangan atas snap saya matikan, lakukan seleksi, ya, seperti ini. Ya, udah dapat face-nya. Create face extrude, aktifkan selection di pandangan kiri, klik, dan saya geser ke atas kira-kira, ya, saya buat di sini terbaca length 50 saja deh. Oh, ini 40. Ya. Ya, cancel aja karena saya mau buat 40, jadi select 50, ya, length 50, klik, out. Ya, oke. Ya, sudah jadi bagian ekor tegaknya. Lalu berikutnya masih harus dibentuk lagi, jadi selected, matikan, select none. Ya, berikutnya di sini sekarang saya akan menggunakan visual, jadi tidak menggunakan snap lagi. Snap saya matikan di pandangan atas.
Saya akan lakukan scaling dulu, akan saya buat lebih runcing sisi sini. Select vertex quad ya, seleksi 2 vertex ini ya, ini ya, ada 4 vertex yang diseleksi. Modify vertex to be scale, tekan tab untuk mengganti arah kursor, tekan spacebar untuk mengaktifkan selection, klik dan geser hingga terbaca 1%. Oke, ya sudah meruncing. Select none, lalu berikutnya pada vertex yang di belakangnya saya perlu zoom pada area tertentu, jadi saya gunakan zoom region. Di sini ada zoom region, saya gunakan ya. Oke, select vertex quad ya, saya seleksi 4 vertex yang di sini. Modify vertex to the scale, aktifkan selection, klik tombol kiri, dan di sini saya scale. Untuk yang ini saya scale 40%. Oke, seperti ini. Lepaskan dulu selection, tekan spacebar, select none. Lalu dari pandangan kiri saya akan perkecil bagian atas, jadi select vertex quad ya. Modify vertex move, tekan tab dulu di kiri hingga kursor membentuk arah kanan kiri horizontal, tekan spacebar, klik tombol kiri dan geser ke belakang. Oke ya, seperti ini. Lepaskan selection, select none. Oke, untuk saat ini bentuk pesawat sudah mulai terbentuk ya. Ini kalau diputar pandangannya pada arah ya seperti ini. Oke ya, bentuknya seperti ini. Nah, klik kanan pada zoom extend ya, zoom extend all ya. Sudah mulai terbentuk pesawatnya ya, seperti ini ya. Ya, lalu berikutnya untuk membuat sayap ya. Di sini untuk membuat sayap biasanya kita menggunakan perintah scale ya. Jadi saya akan lakukan satu-satu ya. Saya mulai dengan select face quad ya. Di sini saya lakukan seleksi pada face ini yang di tepi, aktifkan snap dan menekan S, create face extrude, ada selection, klik ya, ini enggak terlalu banyak, saya extrude 10 unit saja ya. Out seperti ini ya. Lepaskan selection, select none, lalu matikan snap, tekan S, ganti seleksi face, 2 face yang ada di sini ya. Aktifkan snap lagi, tekan S, create face extrude, tekan spacebar untuk mengaktifkan selection, klik sama 10 unit, out ya. Ya, lalu saya seleksi kedua face yang ada ini ya. Select face quad, matikan dulu snap ya, tekan S. Nah, jadi face nya sudah diseleksi sini. Lalu sekarang saya perlu menempatkan aksis sumbu supaya berada di tepat di tengah-tengah ini ya, supaya pada waktu dilakukan scaling bisa berada di pas di tengah. Jadi modify aksis place, tekan S ya untuk mengaktifkan snap, pastikan berada di tengah ya, kira-kira di sini. Lalu pada pandangan kiri ini juga sama, karena ini berada di bawah, aktifkan snap dulu, tekan S dan letakkan sumbunya kira-kira di sini ya. Oke ya, mestinya harus geser sedikit di tengah, tapi tidak apa-apa, segini aja ya. Oke,
Saya matikan snap. Modify face, saya gunakan 2D scale ya. Ya, oke. Di sini pada pandangan kiri saya mulai dengan scaling horizontal. Scale segini. Lalu tekan tab untuk mengganti ke arah scale pada sumbu Y atas bawah. Klik dan scale ya. Masih di sini modify face move. Tekan tab untuk mengganti ke pandangan ke kursor atas bawah. Tekan spacebar, mengaktifkan selection, geser ke atas sedikit. Ya, oke. Seperti ini. Oke, saya matikan selection. Lalu select. Saya akan lepaskan satu dari selection. Jadi di pandangan atas saya matikan dulu snap. Tekan S. Lalu untuk melepaskan sisi ini dari selection, saya lakukan select face squad sambil menekan tombol Alt. Seperti ini. Jadi saya lepaskan. Ya, sekarang lakukan extrude lagi. Create face extrude. Aktifkan snap. Pandangan atas, aktifkan selection. Klik. Saya akan lakukan extrude agak panjang ya, mungkin sepanjang 100 unit out ya, gini. Lepaskan selection, select none. Lalu untuk sisi satunya matikan snap dulu, select face squad ya. Oke, seperti ini. Aktifkan snap lagi, tekan S. Create face extrude, aktifkan selection, klik sama 100 unit. Oke, out ya. Lalu ya, bentuknya harus diatur lagi, jadi saya zoom extend dulu ya. Lalu lepaskan selection, select none. Sekarang ganti pada vertex quad, matikan snap, tekan S, seleksi vertex yang di bagian depan ini ya. Modify vertex move ya, aktifkan selection, tekan spacebar tanpa snap kali ini, klik tombol kiri, geser ke belakang seperti ini ya. Oke ya. Lalu untuk vertex yang ada di tengah, saya akan kembalikan ke tepi ya, ke bagian badan. Mungkin biar seperti ini aja ya. Ya. Untuk bentuk lain ya, mungkin ini akan saya geser ke belakang. Jadi select vertex quad lagi, di sini saya tambah seleksinya ya. Lalu modify vertex move, tekan spacebar, mengaktifkan selection, klik tombol kiri, geser ke belakang sedikit ya, mungkin sedikit lagi ya. Oke ya, cukup untuk bentuk pesawat di sini ya. Oke ya, saya lepaskan selection, select none. Oke, jadi ini sebuah pesawat, sebuah model pesawat ya, dibuat dengan menggunakan Autodesk 3D Studio DOS. Saya simpan dulu, file, save, dan saya klik tombol plus yang ada ya. Namanya sekarang menjadi pesawat PSWT 03 ya. Oke, seperti ini. Belum ada tampilan solid ya. Jadi untuk tampilan solid kita harus tambahkan kamera. Pertama kita perlu kamera di sini. Jadi untuk membuat kamera, klik menu kamera, create ya. Lalu di salah satu viewport kita klik di satu titik dan kita tarik arah hadap kamera ya, seperti ini ya. Jadi sistem kamera yang ada di Autodesk 3D Studio DOS itu adalah targeted kamera ya. Kalau di 3D Max namanya adalah target kamera
seperti ini. Kita bisa atur setting kamera. Saya gunakan stock lensnya. Di sini saya gunakan stock lens 50, mungkin 35 mm aja ya. Jadi dengan field of view 63 derajat, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit ya. Oke, klik create ya. Ini adalah sebuah target kamera. Lalu untuk mengganti pandangan kamera, di sini user akan saya jadikan pandangan kamera, shortcutnya C ya, sama dengan 3ds Max ya. Jadi shortcut C untuk mengganti pandangan kamera. Kalau ada kamera ya, kalau tidak ada kamera maka C tidak akan mengaktifkan pandangan kamera ya. Lalu untuk memindahkan kamera supaya pandangan yang kita dapat sesuai yang kita inginkan ya, kita harus lakukan perintah kamera move. Dan di sini ada dua objek untuk kamera ya. Ada kameranya sendiri yang ditandai dengan lingkaran di sini, dan target kamera yang ditandai dengan kotak. Jika kita menggunakan Blender untuk membuat kamera semacam ini, kita perlu membuat sebuah kamera dan kita buat empty. Lalu kamera itu kita beri track to atau look at constraint ya pada empty tersebut ya. Di sini saya klik pada pandangan depan, saya klik objek kameranya, geser ke atas ya. Mungkin kursor saya ganti pada 4 arah, tekan tab ya, 4 arah. Ya, lalu sekarang untuk targetnya saya geser ke atas sedikit ya, seperti ini. Oke ya, di pandangan atas ya, di zoom out dulu sedikit ya. Jadi arah targetnya bisa digeser ya. Oh, terlalu banyak. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah terlihat pandangan kamera. Lalu berikutnya, jika objek ini kita render, kita akan melihat warna hitam saja karena tidak ada sumber cahaya. Ya, mungkin yang perlu kita aktifkan juga di sini adalah save frame ya. Jadi aktifkan kamera view, lalu kita klik menu view. Di sini ada pandangan, ada save frame. Shortcutnya adalah Alt E ya. Save frame digunakan untuk menampilkan area yang dirender. Nah, di sini adalah area yang dirender. Yang warna kuning ini adalah batas area yang dirender. Lalu yang warna hijau ini adalah save frame ya. Jadi area yang nyaman untuk teks ya, untuk tulisan. Ya, ini sebenarnya hanya berlaku untuk monitor tabung ya. Pada zaman dulu semua menggunakan monitor tabung, baik komputer maupun TV ya. Jadi untuk layar bioskop biasanya kita tidak memanfaatkan garis hijau ini ya. Tapi untuk kebutuhan TV dan monitor komputer kita menggunakan kotak hijau ini untuk menempatkan teks ya. Jadi ini nanti pandangan yang terlihat pada waktu kita render ya. View renderingnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita juga perlu sinar. Tanpa sumber cahaya semuanya akan gelap ya. Tambahkan sumber cahaya dengan mengklik menu light. Mulai dengan ya, di sini ada 3 sumber cahaya, ada ambient, ada omni, ada spot. Ambient itu adalah cahaya lingkungan ya, sering disebut juga dengan GI ya. Namun ambient ini hanya berlaku secara global, jadi hanya untuk mengangkat warna semua objek ya yang ada sedikit berubah sesuai dengan warna ambient yang kita tentukan. Misal ambient kita set warnanya biru, maka semua objek nanti akan memiliki nuansa biru pada bagian yang berbayang-bayang, bagian yang tidak terkena sinar ya, bagian yang shading. Omni atau point light ya, ini adalah sumber cahaya berbentuk titik, dan spot ini adalah spotlight, sumber cahaya berbentuk kerucut ya, sumber cahaya terarah berbentuk kerucut. Saya mulai dengan omni saja, klik omni, create. Saya klik di sini, saya mulai dengan mungkin dengan omni di sisi kiri kamera di sini ya. Sebarang dulu kliknya. Ya, lalu 3D Studio akan menanyakan setting omni yang kita buat. Pertama untuk warna, saya buat warnanya agak kuning ya, putih kekuningan.
Di sini nilai RGB-nya saya buat 255, 240, dan blue-nya 180. Multiplier adalah kuat terang sinar. Saya gunakan nilai 1 saja, standar. Ya, seperti ini. Omni ini tidak akan menghasilkan bayangan, jadi tidak ada setting bayangan di sini. Klik create. Oke. Ya, saat ini posisi Omni ada di bawah. Saya perlu geser ke atas ya. Jadi gunakan perintah light Omni move. Di pandangan kiri klik Omninya, geser ke atas. Ya, saya geser ke sini. Lalu tampilan shaded belum ada selama belum render ya. Oke, untuk saat ini seperti ini dulu. Ya, lalu untuk melakukan proses rendering ini dengan satu sumber cahaya ya, dengan satu Omni. Saya akan gandakan dulu Omni ini, tambah satu lagi ke kiri ya, tapi kali ini saya akan copy aja dari Omni yang ada. Nah, cara menggandakan objek secara cepat di 3D Studio DOS adalah dengan melakukan satu perintah sambil menekan Shift. Jadi Omni ini saya geser sambil menekan Shift ya, dengan menggunakan perintah light Omni move. Saya geser sambil menekan tombol Shift ke sini. Ya, di sini akan muncul light 02. Ya, shortcut ini juga masih berlaku untuk 3ds Max sampai sekarang ya, Shift move untuk menggandakan. Ya, cuman untuk yang kedua ini akan saya atur sedikit. Saya ganti sedikit ukurannya ya, dengan settingnya dengan mengklik menu light Omni adjust, klik Omni yang ini ya. Di sini warnanya saya akan ubah ke arah biru. Jadi pertama saya turunkan nilai red dan green ke nilai setengah 180, dan blue-nya saya naikkan. Untuk nilai multiplier saya turunkan jadi 0,5. Oke. Di sini kita juga bisa mengatur range atau jangkauan Omni yang kita buat ya. Jadi dengan mengklik light Omni ranges, klik Omni yang akan kita atur. Di sini terlihat lingkaran yang menunjukkan jangkauan Omni ini. Saya perbesar hingga melingkupi pesawatnya segini. Lalu juga untuk oke, segini. Lalu untuk Omni yang satunya juga sama, saya perbesar. Ya, oke. Oh, ini yang pertama adalah jangkauan terdekatnya, jadi klik dulu, lalu jangkauan terjauhnya. Ya, oke. Ya, ya seperti ini. Lalu untuk rendering, tunggu dulu, kita save dulu ya. File, save, klik tombol plus ya, untuk menjadi pesawat 04. Nah, sekarang untuk rendering, klik menu renderer ya. Kita bisa langsung klik menu render view ya. Di sini klik render view, lalu klik. Nah, di sini ada setting untuk rendering ya. Shading limit ini ada 4 shading, ada flat, G-Rod, Fong, dan metal ya. Mungkin sudah tidak ada yang mengenal tipe shading ini ya, kecuali metal dan flat ya. Nanti di kesempatan lain akan saya jelaskan antara G-Rod dan Fong ya. Di sini yang saya akan lakukan setting hanya di bagian configure, file tabnya saya pakai JPEG ya. Lalu untuk resolusi, di sini saya harus pilih dulu configure ya. Untuk resolusi saya pilih 800/600, formatnya JPEG dengan image quality 100 ya. Oke ya, cukup seperti ini aja. Oke ya, lalu klik tombol render ya. Ini proses rendering dilakukan. Nah, ini hasilnya. Oh, tidak ada warnanya ya, kita belum beri material ya untuk saat ini ya. Ini hasil rendernya. Oke, saya klik dulu untuk membatalkan rendering ya. Oke, sekarang pertama tadi yang kita lihat hasil render tadi, bagian atas ini terlihat flat, datar ya. Ya, ini terjadi karena adanya smoothing group ya. Jadi
objek ini supaya terlihat halus, kita perlu perintah smooth ya, perlu kita perhalus bukan dengan menggunakan modifier subdivision surface ya, namun hanya membuat tampilan yang terlihat halus ya. Kalau di 3ds Max kita mengenal smoothing group ya. Di sini kita juga menggunakan smoothing group ya. Untuk mengatur smoothing group, kita bisa klik menu surface, smoothing ya. Oke, di sini objek, saya pertama clear all dulu ya, lalu saya assign, select objeknya ya. Oke ya, di sini di status terlihat objek pesawat assign to smoothing group 1 ya. Jadi kalau di render nanti semua akan terlihat halus ya. Klik render view, render lagi, render ya. Seharusnya nanti semua terlihat halus. Nah, kini semua terlihat halus ya, tapi ini bukan halus dalam artian subdivided ya, tapi hanya halus smoothing ya. Oke, ini ya. Sekarang untuk pembuatan warna ya, di 3D Studio DOS untuk menggunakan warna kita menggunakan material ya. Ya, di sini ada menu surface, material. Kita bisa pilih material yang sudah disediakan oleh Autodesk 3D Studio DOS. Choose ya, ini ada sekian material yang sudah disediakan. Tapi di sini saya akan membuat material baru ya. Jadi saya cancel dulu, saya akan buat material baru ya. Di 3ds Max kita mengenal ada material editor, di Autodesk 3D Studio DOS juga ada material editor. Untuk membuka material editor, kita klik program, materials, shortcutnya adalah F5. Nah, di sini kita akan membuka material editor ya. Ini material editornya adalah nenek moyang dari material editor yang digunakan oleh 3ds Max. Tampilannya bisa dibilang setting dan tampilan tidak terlalu jauh beda. Jadi pertama saya akan buat sebuah material dengan nama, saya buat namanya saya beri nama plastik merah, ini aja ya. Oke ya, saya akan lihat dulu tampilannya dengan menggunakan render sample ya. Sedang ada proses gelap semua, tidak terlihat ya, karena di sini kita belum atur warnanya. Pertama adalah warna ambient. Warna ambient adalah warna objek pada bagian yang tidak terkena sinar. Saya gunakan default hitam. Lalu untuk diffuse, karena tadi diffuse adalah warna yang bisa kita lihat, karena kita sudah beri nama plastik merah, saya buat diffuse-nya warna merah tapi tidak merah penuh. Jadi saya buat merah ya di sini ya, saya buat merahnya di sini ya. Oke. Lalu specular adalah warna benda pada bagian yang terkena sinar paling kuat. Biasanya kita pakai warna putih, jadi pada bagian luminance saya naikkan segini ya. Oke, kalau ini kita render sampel lagi ya, kita dapat seperti ini. Oh, highlightnya tidak terlihat, specularnya tidak terlihat ya. Ya, kita harus atur lagi. Parameter berikutnya adalah shininess ya, ini untuk mengatur shininess ini untuk mengatur luasan bidang yang menampilkan warna specular ya, atau kita sekarang mengenalnya sebagai glossiness ya. Kita mengenalnya sekarang sebagai glossiness, dan di sini ada parameter shininess strength ya. Kalau sekarang kita hanya mengenal ini sebagai specularity ya. Ya, saya naikkan shininess strength pada nilai 80 saja, dan untuk shininess atau glossiness-nya saya perlu naikkan ke 50, mungkin 50 ya. Di sini ada kurva highlight ya. Di 3ds Max kurva ini juga masih ada ya. Ini aja ya, lihat hasil rendernya lagi, render sampel. Nah, plastik ya sekarang ya. Lalu berikutnya material ini akan saya bawa ke scene dengan klik menu material, put to current ya.
put to current. Ini akan dijadikan material default yang digunakan. Ya, put to current. Ya. Oke. Ya. Lalu kita perlu kembali ke panel 3D editor ya untuk menempatkan material ini ya. Jadi klik lagi program 3D editor. Nah, ya, sekarang di sini kita akan gunakan material assign to object ya. Klik objeknya ya, karena tadi sudah kita klik put to current, plastik merah akan diassign ke objek pesawat. Oke ya. Jadi sekarang pesawat ini sudah memiliki material plastik merah. Tampilan solidnya tunggu nanti setelah render. Jadi sekarang kita belum bisa melihat. Lalu berikutnya face bagian depan ini akan saya beri warna biru. Jadi di pandangan kiri saya perlu melihat face bagian depan, gunakan zoom region ya, seperti ini. Lalu saya akan lakukan selection pada bagian ini aja ya. Di 3D Studio DOS ada perintah face select face dengan menggunakan perintah fence. Fence ini fungsinya untuk membuat satu pelingkup ya. Jadi ya seperti ini, kita bisa lakukan seleksi dengan membuat pelingkup. Nah, bisa diseleksi. Lalu sekarang saya kembali ke material editor ya. Untuk slot kedua di sini saya akan buat material baru dengan nama plastik biru. Oke ya, sama ambient saya pakai hitam, diffuse karena warnanya biru saya akan gunakan warna biru yang cukup terang ya, biru seperti ini deh ya. Dan specularnya sama putih, tidak sampai 100% putih. Shininess dan specularity-nya mulai dengan shiny strength ya. Saya naikkan dulu 80 saja ya, di sini juga 50 ya. Oke, lalu cek dulu render sampel ya, seperti ini ya. Mungkin mau saya buat sedikit bening ya, ada transparansi di sini, ada parameter transparansi. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai opacity ya. Saya naikkan transparansi ke 50% transparan. Kalau kita render tidak terlihat efeknya ya, kita perlu background untuk melihat efeknya. Jadi saya aktifkan background pattern, lalu render sampel lagi ya, lihat seperti ini. Jadi transparan, dan di sini ada parameter transparansi fall off ya. Ini digunakan untuk mengatur tingkat transparansi ya. Semakin tinggi nanti bagian tengah akan semakin bening. Lihat hasilnya dengan transparansi fall off 50% ya, seperti ini ya. Naikkan ke mungkin 70% dan saya lakukan in bagian dalamnya. Lihat hasilnya. Nah, lihat hasilnya lebih mirip plastik ya. Plastik bening, jadi bagian tengahnya bening, bagian luarnya opak. Oke, nah sama seperti tadi, material put to current. Oke ya, kembali ke 3D editor. Nah, sekarang saya akan lakukan surface assign material to face ya. Nah, karena saya melakukan pada dua face, dua triangle face, harus lakukan selection, aktifkan selection dulu, klik ya, assign plastik biru to selected faces. Oke ya, matikan selected, select none. Terakhir kita akan lakukan perintah render. Klik menu render, render view, klik render, render. Nah, ini hasilnya ya. Nah, lalu untuk latar belakang background
Nah, untuk background kita bisa gunakan gambar awan. Di sini saya akan buat gambar awan. Nah, untuk membuat gambar awan sederhana saja. Saya create sebuah supaya sederhana ya, karena di sini tidak ada fitur untuk membuat plane ya, tidak ada plane. Di create-nya tidak ada plane. Mulai dengan box saja. Saya buat sebuah box. Ya, di sini saya buat sebuah box yang tipis saja, tapi agak cukup besar. Ya. Nah, mungkin di sini saya gunakan ukurannya. Ya. Oke, ini cukup besar 800. Ya, dan tingginya juga cukup ya, di atas 500. Saya beri nama BG create ya, seperti ini. Oke, save dulu ya, save plus ya. Oke ya, lalu berikutnya kita perlu material untuk BG ini ya. Oke, di sini saya mau extend dulu pandangan depan ya, pandangan samping. Pada kamera tidak perlu ya. Ya, jadi ini untuk BG-nya. Ya, saya akan berikan material di sini. Untuk material saya akan buat lagi program material ya, di sini untuk yang slot yang ketiga. Nah, kali ini saya akan buat material dengan nama langit. Oke. Ya. Ya. Kali ini untuk ambient saya buat ke warna putih. Mungkin tidak sampai putih ya. Oke, seperti ini. Diffuse juga sama, diffuse agak biru, dan specular saya biarkan hitam, tidak ada specular. Shininess dan shininess strength saya biarkan 0, semua saya biarkan 0. Dan terakhir di sini ada soft illum. Soft illum ini adalah soft illumination ya. Di 3ds Max setting ini juga masih ada. Ini digunakan untuk membuat objek yang terlihat bercahaya, seolah-olah bercahaya. Kalau di Blender kita menggunakan parameter emittance ya, di Blender Render ya, atau kalau di Blender Cycles kita menggunakan shader emission ya. Ya, sebenarnya di sini tidak akan membuat objek yang bersinar ya, hanya menghapus warna ambient dari hitam menjadi sama dengan diffuse ya. Jadi saya naikkan soft illum ke 100, hasil rendernya nanti seperti ini, putih semua. Ya, saya akan tempel tekstur langit di sini ya. Di tekstur ya, di sini ada map type ya, ini ada tekstur 1. Saya klik map. Nah, kita bisa milih di sini semua tekstur yang ada ya, dengan menggunakan wildcard bintang titik bintang, maka semua format gambar yang dikenal oleh 3D Studio bisa ditampilkan. Tidak ada preview ya, kita harus melihat, harus mengira-ngira sendiri, harus mengingat namanya. Saya cari nama sky, ada tidak nama sky ya, di sini ada sky JPEG, saya gunakan sky JPEG. Oke ya, kalau dilihat hasil rendernya ya seperti ini ya. Mungkin kalau tampilan bola tidak terlihat, kurang jelas, saya gunakan cube ya, jadi bentuknya seperti ini nanti ya, sketch pack. Oke, sama seperti tadi, material put to current ya. Oke, lalu kembali program 3D editor ya. Di sini material assign object ya, saya klik pada objek ini BG. Oke ya. Ya, selanjutnya objek BG ini kalau kita render ya, untuk saat ini saya save dulu aja, file save ya. Oke, sama seperti tadi, klik tombol plus, lalu saya perlu arahkan supaya menghadap kamera, jadi saya gunakan modify object rotate ya. Di pandangan atas saya seleksi
arahkan supaya menghadap kamera. Oke, seperti ini. Dan karena kameranya agak ke bawah ya, jadi harus saya geser lagi ke bawah. Object move, masih perlu ke bawah ya, harus lebih ke bawah lagi. Dan ya, ini perlu rotasi berapa kali ya. Ya, mungkin supaya rotasinya lebih enak, saya perbesar aja dengan menggunakan modify object 3D scale ya. Seksi ini saya perbesar aja supaya ya. Oke, pindahkan lagi aja dengan perintah rotate. Oke, seperti ini. Dan ya, geser move ya. Nah, seperti ini. Kita lihat hasil rendernya. Ini kalau kita lihat hasil rendernya, render view. Oke, kalau di render, nah 3D Studio menampilkan pesan objek BG perlu mapping koordinat. Ya, saya no aja ya, jadi perlu mapping koordinat, jadi perlu UV mapping. Nah, masalahnya karena ini sudah diputar jadi agak rumit ya, jadi saya load lagi file yang tadi, load ya, ini yang terakhir tadi. Oke, yes ya. Oke, jadi kembali seperti semula. Lalu objek BG ini perlu mapping koordinat ya. Sayangnya di 3D Studio DOS tidak ada perintah unwrapping ya, jadi hanya ada mapping standar seperti yang dikenal oleh 3ds Max ya. Ada planar, cylindrical, spherical ya. Saya akan berikan mapping dulu di sini. Surface dengan menggunakan menu surface mapping ya. Di sini saya gunakan tabnya planar ya, default. Lalu saya lihat pada objek ya, saya perlu lihat penampilannya ya. Saya pertama apply objek dulu, klik objek BG. Oke, nah sekarang saya perlu lihat penempatan mappingnya dengan menggunakan perintah adjust ya. Di sini ya. Ya, pertama saya perlu melihat dulu tampilannya ya. Coba dari menu display, geometri, di surface mapping, saya pakai perintah center dulu, center, klik ya, center map icon on PG. Oke ya. Oke, jadi ini adalah mapping koordinat yang ada. Saat ini settingnya itu salah ya, jadi yang perlu diperhatikan icon untuk planar, ini masih sama dengan 3ds Max, jadi bentuknya bujur sangkar ya, segi 4 dengan panah kuning kecil menghadap ke atas menunjukkan sisi atas dari image, dan garis hijau menunjukkan sisi kanan dari image ya. Jadi perlu diputar karena dari pandangan depan seperti ini, jadi perlu diputar 90 derajat ya, jadi perlu rotate. Nah, untuk rotate supaya rotate-nya pas di pandangan atas, saya akan gunakan perintah snap, angle snap ya. Dengan menekan tombol A, di sudut kanan atas muncul huruf A ya, untuk menunjukkan angle snap. Lalu saya rotate ya, klik rotate 70, 80, 90 ya. Di bagian atas muncul status ya, map angle 90. Oke, jadi sekarang sudah sama dengan pandangan kiri ya, masih terbalik ya, jadi sisi yang harusnya sisi kanan ada di kiri, jadi saya perlu rotate lagi 180 derajat. 180 derajat. Oke ya, sekarang udah benar di pandangan kiri ya, jadi garis hijaunya ada di kanan ya, dan garis kuning kecil menuju ke atas ya. Oke, lalu sekarang saya perlu tepatkan ya ukuran pada objek, jadi di adjust. Di sini saya gunakan
perintah scale. Saya scale seperti ini ya. Lalu mungkin saya scale 2 dimensi ya. Oke ya, seperti ini ya untuk scalingnya ya. Jadi sekarang mapping sudah diatur ya. Sekarang penempatannya, jadi save dulu ya. Oke, lalu sekarang baru objeknya diatur posisinya ya. Oke, objek rotate, di sini rotate ya. Ini karena tadi angle snap masih aktif, saya matikan dulu, tekan A untuk mematikan angle snap. Move objeknya ya, move ke sini ya. Oke, terus di sini juga perlu rotate lagi ya, mungkin karena ya di sini kita tidak ada lokal axis ya. Jadi untuk rotate pada sumbu selain sumbu tegak agak sulit, jadi mungkin perlu saya load lagi file yang tadi ya. Oke ya. Nah, jadi pertama saya akan rotate dulu pada pandangan depan, modify object rotate ya, pada pandangan depan. Di sini saya rotate supaya sejajar dengan kamera ya. Oke, seperti ini. Lalu baru di pandangan atas rotate lagi ya, supaya sama dengan pandangan ya, kira-kira seperti ini. Move. Lalu di sini move ke bawah juga lagi ya. Oh, bagian bawahnya masih belum. Di pandangan kiri zoom extend. Oh ya, kurang besar, jadi gunakan 3D scale, perbesar. Oke, perbesar lagi ya. Oke ya, seperti ini. Nah, jadi sekarang jika kita render view, render ya, ini proses rendering ini zaman dulu bisa memakan waktu berhari-hari hanya untuk satu gambar ini dengan ukuran 800 x 600 pixel ya. Ya, ini hasilnya. Mapping koordinatnya kacau ya. Di sini lihat mapping koordinatnya masih kacau ya. Oke, harus diperbaiki dulu mapping koordinatnya. Jadi tadi surface mapping ya, tadi belum di apply ke objek ya. Jadi mappingnya saya gunakan ya, saya akan gunakan face align di sini ya, untuk menemukan face. Di sini klik 3 titik ya, ini face edge. Saya akan align pada face ini. Lihat garis biru itu ya. Oke, sekarang sudah align dengan face ya. Lalu saya center ke objeknya. Oke ya, udah di center, dan berikutnya scale lagi ya. Oke ya. Oke, dan apply object. Oke ya, sekarang kalau kita render hasilnya adalah ya, proses renderingnya lebih lama.
Oke ya, inilah hasilnya. Oh, berat sekali rendernya. Ya, seperti ini. Ya, untuk menghasilkan gambar seperti ini zaman dulu sekitar 20 tahun yang silam bisa menghabiskan waktu sekitar 1 hari. Jadi lebih dari 6 jam. Ini ukurannya hanya 800 kali 600 pixel. Ya. Ini bisa menghabiskan waktu 6 jam. Jadi pada masa itu kalau merender kami hanya berani ukuran sangat kecil 320 kali 200 pixel, yaitu yang paling besar 640 kali 480 pixel. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya untuk membuat model